Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Nur Hasanuddin, kelas 3A, program studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang tutorial penyelesaian masalah program linear dan fungsi trigonometri menggunakan GeoGebra. Untuk dapat mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke soal nomor pertama, yaitu tentang menyelesaikan permasalahan program linear. Pertanyaannya yaitu, tentukan nilai maksimum dari f(x, y) sama dengan 20x ditambah 30y ditambah 5 dengan syarat memenuhi pertidaksamaan berikut: x lebih besar atau sama dengan 0, y lebih besar atau sama dengan 0, 3x ditambah y kurang dari atau sama dengan 15, 2x ditambah 5y kurang dari atau sama dengan 25. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita membuka GeoGebra-nya terlebih dahulu. Lalu jika sudah membukanya, kita masukkan fungsi tujuan ke menu input di GeoGebra. Kita masukkan fungsi tujuannya, yaitu f x, y sama dengan 20x ditambah 30 y ditambah 5, lalu tekan enter. Nah, ini sudah kita masukkan fungsi tujuannya. Lalu selanjutnya kita masukkan fungsi kendalanya ke menu input di GeoGebra. Kita masukkan semua fungsi kendalanya, yaitu 2x ditambah 5y kurang dari atau sama dengan 25 dan 3x tambah y kurang dari atau sama dengan 15 dan x lebih besar atau sama dengan 0 dan y lebih besar atau sama dengan 0. Lalu kita tekan enter, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita geser ke tengah. Lalu selanjutnya kita membuat garis pembantu dari garis pembatas fungsi kendala dari soal. Tujuannya agar kita dapat menentukan titik ekstrim dari perpotongan garis-garis yang kita inginkan. Kita masukkan garis pembatasnya 3x tambah y sama dengan 15, enter. Lalu ada 2x tambah 5y sama dengan 25, lalu kita tekan enter. Lalu selanjutnya kita akan menentukan titik potong pada garis dari hasil himpunan penyelesaian pada soal. Kita klik, lalu pilih intersect, lalu tentukan garisnya. Garis ini sama sumbu y, terus garis ini sama garis ini, lalu ada garis ini sama sumbu x. Nah, lalu udah seperti ini, kita akan memunculkan value atau nilai dari titik-titik ini. Caranya klik kanan di titiknya, lalu pilih object properties. Lalu kita tunggu sebentar. Lalu kita ke titik A, pilih show label, pilih name and value. Titik B juga sama, show label, name and value. Titik C juga sama, show label, name and value. Lalu hasilnya akan seperti ini. Jadi inilah nilai dan titik-titik dari soal. Kita bisa
pindahkan titik ini ke tempat yang kita inginkan. Sini cukup, sini cukup, ini di sini. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan nilai-nilai dari titik-titik ini, titik A, titik B, titik C, ke fungsi tujuan yang telah kita tulis tadi yang ada pada soal. Caranya, kita pergi ke view, lalu kita pilih spreadsheet. Nah, lalu di kolom A kita tulis titik, dan di kolom B kita tulis nilai. Nah, lalu di kolom titik kita masukkan titik-titik A, B, C ke kolom titik ini. Tulis langsung A, maka nilai dari titik A akan muncul di kolom titik. Lalu B, lalu tekan enter. Lalu C, titik C, tekan enter. Nah, untuk selanjutnya, untuk memasukkan nilai dari titik A, B, C ke fungsi tujuan itu caranya seperti ini. Kita pilih di kolom nilai. Nah, di sini kan fungsi tujuannya f x, y. Jadi kita masukkan di sini f buka kurung. Nah, nilainya, nilai dari titiknya. Misal kita masukkan titik A ke fungsi tujuannya. Jadi masukkan A, lalu tekan enter. Maka akan ditemukan hasilnya adalah 155. Lalu tulis lagi F buka kurung B, lalu tekan enter, maka hasilnya 185,77. Lalu titik C, F buka kurung C, lalu tekan enter, maka hasilnya 105. Nah, maka inilah nilai-nilai dari titik A, titik B, titik C jika kita masukkan ke dalam fungsi tujuan. Jadi nilai maksimalnya atau nilai maksimumnya dari soal fx ditambah y sama dengan 20x ditambah 30y ditambah 5 dengan fungsi kendalanya seperti tadi akan menghasilkan nilai maksimum adalah 185,77. Sekian pembahasan saya mengenai permasalahan program linear. Lalu kita akan lanjut ke soal nomor 2. Terima kasih. Selanjutnya nomor 2 mengenai permasalahan trigonometri. Pertanyaannya seperti berikut. Gambarlah grafik dari fungsi trigonometri berikut. Y sama dengan 5 sin 2x dengan batas x dari 0 derajat sampai 360 derajat. Untuk menyelesaikan permasalahan pada soal ini dapat menggunakan beberapa cara. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dengan 2 cara. Yang pertama, cara langsung. Jadi fungsi trigonometrinya dimasukkan secara bersamaan dengan batas x-nya. Cara yang kedua adalah satu persatu. Jadi dimasukkan dulu fungsi trigonometrinya, lalu nantinya dimasukkan batasnya. Langsung saja ke cara pertama, yaitu dimasukkan secara bersamaan fungsi trigonometrinya bersama batasnya. Caranya seperti berikut. Yang pertama, kita munculkan dulu garis-garis. Caranya klik kanan di sembarang tempat, lalu pilih grid. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah seperti ini, kita klik kanan lagi di sembarang tempat untuk mengubah sumbu X ini menjadi derajat. Klik kanan, lalu pilih grafik, lalu kita pergi menuju X aksis, centang distance, lalu pilih 30. Lalu labelnya X
dan unitnya derajat. Lalu kita pergi ke x aksis, tekan distance 1, labelnya Y, lalu kita pilih ke basic, lalu kita ubah perbandingannya menjadi 30 banding 1, enter. Lalu kita kembalikan, dan seperti inilah hasilnya. Nilai sumbu X telah berubah menjadi derajat. Lalu selanjutnya kita masukkan fungsi trigonometrinya bersamaan dengan batasnya secara langsung. Caranya seperti berikut. Pergi ke menu input, lalu tulis Y sama dengan if, buka kurung, masukkan batasnya 0 derajat lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Nah, lalu kita masukkan fungsi trigonometrinya, koma, spasi, lalu kita masukkan fungsi trigonometrinya 5 sin kurung 2x. Nah seperti ini, langsung tutup kurung. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa menekan enter dan hasilnya akan seperti ini. Jadi gambar dari fungsi trigonometri 5 sin 2x dalam batas x-nya 0 derajat sampai 360 derajat adalah seperti ini. Bisa kita lihat di layar. Lalu selanjutnya kita akan memunculkan fungsinya. Caranya dengan klik kanan pada grafiknya, pilih object properties, lalu pilih show label, name and value, dan kita kembalikan. Hasilnya seperti ini, maka akan muncul persamaannya dan juga batasnya. Nah, inilah adalah cara yang pertama untuk menggambar grafik fungsi trigonometri dengan cara langsung memasukkan fungsi trigonometrinya bersamaan dengan batasnya. Lalu ada cara yang kedua, yaitu dengan cara memasukkan satu per satu fungsi trigonometrinya lalu memasukkan batasnya, jadi tidak secara bersamaan. Caranya seperti ini. Kita klik kanan, lalu pilih grid untuk memunculkan garis-garis, lalu kita klik kanan, pilih grafik, lalu tunggu sebentar. Nah, lalu kita akan mengubah sumbu X-nya menjadi derajat lagi. Caranya ke menu X aksis, centang distance, ubah 1 menjadi 30, lalu labelnya X, unitnya derajat. Lalu ke Y aksis, Y-aksisnya distance, ininya 1, labelnya Y. Lalu ke basic, perbandingannya ubah menjadi 30 berbanding 1, lalu kita enter. Hasilnya seperti ini. Kita kecilkan, lalu kita bisa geser ke tengah. Nah, setelah seperti ini kita akan memasukkan satu persatu. Pertama, masukkan dulu fungsi trigonometrinya, lalu kita masukkan batasnya. Kita masukkan fungsi trigonometrinya, Y sama dengan 5 sin 2x, lalu tekan enter. Nah, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Inilah hasil dari persamaan fungsi trigonometri 5 sin 2x, namun belum ada batasan x-nya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan batasannya di input. Kita akan tulis batasannya dari 0 derajat kurang dari atau sama dengan X dari atas 0
kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Setelah kita memasukkan batasnya, kita tekan enter dan hasilnya akan seperti ini. Jadi hasil dari gambar grafik fungsi trigonometri di mesin 2x dengan batas x-nya dari 0 derajat sampai 360 derajat adalah seperti ini. Dari sini sampai sini. Lalu untuk menentukan nilainya atau memunculkan nilainya atau namanya, kita bisa klik kanan, pilih object properties, kita ke fungsinya, kita pilih name and value dan akan muncul seperti ini. Bisa kita pindahkan jadi seperti ini. Lalu, dan inilah hasil dari gambar grafik trigonometri yang fungsinya y sama dengan sin 2x dengan x-nya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.